Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman teknik, perkenalkan saya Hartino dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif dengan NIM B004-22007. Di sini saya ingin menjelaskan komponen-komponen pada AC mobil serta fungsinya. Baik, pada umumnya, komponen pada AC mobil ada 7. Yang pertama, refrigeran. Refrigeran adalah suatu zat yang berupa cairan yang mengalir di refrigerator dan bersirkulasi melalui komponen pipa untuk menghasilkan efek mendinginkan dengan cara menyerap panas melalui ekspansi dan evaporasi atau penguapan. Adapun contoh refrigeran ada di sini yang mengalir-ngalir. Dan contoh dari refrigeran adalah seperti cairan atau peron yang mengalir ke komponen lainnya. Dan kedua, kompresor. Kompresor adalah alat yang digunakan untuk menaikkan tekanan refrigeran dengan mengoperasikan dalam bentuk gas atau uap. Akibatnya temperatur refrigeran akan ikut naik. Panas yang timbul kemudian akan dikondensasikan melalui kondensor. Adapun contoh kondensor di sini seperti ini. Fungsi kompresor mengoperasikan refrigeran yang awalnya berada dalam bentuk gas rendah tekanan. Ketika kompresor bekerja, ia menghisap gas ini dan menempatkan menjadi gas bertekanan tinggi. Adapun komponen di dalam kompresor. Pertama, main control valve. Kedua, squeeze plate drip links. Ketiga, pulley input shaft. 4, piston. 5, connecting roda. Dan 6, crankcase. Dan selanjutnya komponen ketiga, kondensor. Kondensor adalah alat ukur kalor mengubah wujud refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor AC mobil biasanya disimpan di ruangan mesin. Kondensor didinginkan oleh kipas atau fan. Fan ini berfungsi menghembuskan panas yang dihasilkan kondensor pada saat pelepasan kalor yang diserap oleh refrigeran. Agar pelepasan kalor bisa lebih cepat, pipa kondensor didesain berliku-liku dengan dilengkapi sirip. Adapun contoh kondensor di sini adalah seperti ini. Selanjutnya, cara kerja kondensor. Awalnya refrigeran dipompa kompresor pada sistem pendingin dan dialirkan menuju kondensor dalam bentuk gas yang bertekanan tinggi. Kemudian motor fan akan bekerja dan angin yang dihasilkan membantu menurunkan tekanan temperatur refrigeran. Proses inilah memungkinkan terjadinya perubahan gas jadi cair. Adapun komponen-komponen yang ada di kondensor. 1. Modulator. 2. Sirip pendingin atau fan. Ketiga, saluran pipa atau top. Yang keempat, gas refrigeran bertekanan tinggi dari kompresor. Yang kelima, evaporator. 6. Refrigeran cair atau liquid menuju ekspansi valve. Yang ketujuh, refrigeran cair. Dan 8, gas refrigeran atau freon. Selanjutnya, komponen yang keempat adalah filter atau reservoir dryer, merupakan tabung penyimpanan refrigeran cair sementara setelah dicair oleh kondensor untuk kemudian disuplai ke evaporator. Reservoir dryer berisikan fiber atau disken atau bahan pengering untuk menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Adapun contoh filter di sini adalah ini. Jadi fungsinya adalah menampung refrigeran sementara untuk kemudian disuplai ke katup ekspansi. Adapun komponen-komponen di reservoir dryer atau filter adalah 1 in, 2 out, 3 shake glass, 4 refrigerator type, 5 filter, 6 DC scan, 7 receiver body. Selanjutnya, komponen kelima, katup ekspansi. Adalah tekanan zat pendingin yang berbentuk cair dari kondensor harus diturunkan supaya zat pendingin menguap. Dengan demikian penyerapan panas dan perubahan bentuk zat pendingin dari cair menjadi gas akan berlangsung dengan sempurna sebelum keluar ke evaporator. Untuk itulah pada saluran masuk evaporator dipasang katup ekspansi. Bekerjanya katup ekspansi diatur sedemikian rupa agar membuka dan menutupnya katup sesuai dengan temperatur evaporator atau tekanan dalam sistem. Adapun contoh katup ekspansi adalah ini. Jadi fungsi utama katup ekspansi adalah mengubah refrigeran cair bertekanan tinggi menjadi cairan dengan suhu rendah agar memudahkan proses pendinginan di evaporator. Adapun komponen-komponen pada katup ekspansi adalah 1. Pipa kapiler, 2. Diagram, 3. valve, 4. Tekanan pegas, 5. Inlet, 6. Outlet. Selanjutnya, komponen yang keenam adalah evaporator.
Zat pendingin dari filter dari kondenser harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Dengan demikian, evaporator harus menyerap panas agar penyerapan panas ini berlangsung dengan sempurna. Pipa evaporator diperluas permukaannya yang memberi kisi-kisi atau elemen, dan kipas listrik atau blower, supaya udara dingin dapat dihembus ke dalam ruangan. Rumah evaporator bagian bawah saluran atau pipa untuk mengeluarkannya air yang mengumpul di sekitar evaporator akibatnya udara yang lembab. Air ini juga yang membersihkan kotoran-kotoran menempel pada kisi-kisi evaporator, karena kotoran itu yang turun bersama air. Adapun contoh evaporator adalah ini. Fungsi utama evaporator AC mobil adalah untuk mendinginkan udara masuk ke dalam kabin kendaraan. Evaporator bekerja sebagai komponen penukaran panas dalam sistem pendinginan AC mobil. Komponen yang terakhir atau yang ketujuh adalah motor blower. Kegunaannya adalah meniupkan udara ke ruangan penumpang melalui evaporator. Biasanya putaran motor blower terdiri dari satu tingkatan kecepatan atau 2-3 kecepatan. Adapun contoh motor blower adalah ini. Fungsinya adalah meniupkan udara dingin ke ruangan penumpang dengan kecepatan yang bisa diatur. Nah, itulah komponen-komponen AC pada mobil. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.